Alarm, alarm, tarik cepat. Alarm, beberapa pembunuh itu kabur dari penjara. Pertahanan penjara hampir jebol. Cepat, minta bantuan. Tolong, minta bantuan. Jenderal Long, Raja Tujuh Pembunuh dan Hakim Berdarah, bunuh semua penjaga penjaraku. Kalau Anda tidak turun tangan, para iblis itu akan mencincangku hidup-hidup. Asal Anda mau turun tangan, 5.000 pasukan perangku di Jiangcheng akan patuh, siap menunggu perintah. Akhirnya kau mau berkorban, tua bangka? Baik, saatnya hajar bocah-bocah di luar. Jenderal Long datang. Cuma bunuh beberapa pejabat sampah sampai benar-benar merasa tak terkalahkan. Kalian semua pergi ke medan perang Asura di utara. Oh, masih hidup, baru cerita lagi. Salam Jenderal Long. Anak buah dapatkan info ayah dan kakak Anda 10 hari lalu sudah meninggal. Kenapa baru bilang sekarang? Maaf Jenderal Long, 10 hari ini kakak ipar Anda, Lin Xiao, sembunyikan berita duka. Menurut info, tersangka utama pembunuh ayah dan kakak Anda. Benar Lin Xiao? Kembali ke Jiangcheng. Acara tunangan Tuan Shen Yuan dan Nona Lin Xiao resmi dimulai. Suami dan mertuanya baru meninggal beberapa hari, kok sudah nikah lagi? Hati-hati, kakak kandungnya itu Dewa Perang Tujuh Bintang, bukan orang biasa. Hari ini selain pesta tunangan, saya juga mau umumkan satu kabar baik lagi. Pelaku pembunuhan ayah mertua dan suami saya sudah ditangkap. Orangnya adalah dia, Kai Su. Dasar wanita hina, selidiki aku. Kalianlah yang membunuh Paman Xiao dan Kakak Xiao. Serahkan dia padaku. Urusan perempuan aku paling jago. Xiao Qingfeng, si bajingan itu sering goda. Tuan besar Xiao memang muak dengan kelakuan bejat dia. Makanya dia disuruh masuk. Benar. Tai Sui. Tunangan Xiao Qingfeng. Dia memang mau masuk keluarga kaya, tapi mimpinya gagal. Akhirnya malah bunuh ayah dan anak keluarga Xiao. Kamu mengaku bersalah atau tidak? Aku perempuan Xiao Zhongfang. Aku bisa difitnah, tapi takkan menyerah. Tapi ya, aku suka. Cuma butuh semenit. Kamu bakal kepanasan sampai lepas semua baju. Ganti wanita Xiao Zhongfang akan jadi milik semua orang di sini. Cheng Feng gak bakal biarin kalian. Medan perang Shura mustahil lolos hidup. Bajingan mesum Jiangcheng itu. Siapa bilang? Siapa yang pura-pura serem di sini? Cheng Feng. Kamu keren banget. Pantas jadi wanitaku. Selanjutnya, biar aku yang tanggung. Aku akan bunuh kau. Ayahku itu wali kota. Aku biarin kau hidup cuma buat nyari-nyari kemudian ayah dan saudara. Kurang ajar. Kakak sulungku Lin Jue, satu-satunya Dewa Perang 7 bintang di Dongguo. Satu jarinya aja sudah bisa hancurin kamu. Cuma Dewa Perang 7 bintang. Kalau itu ada sangkutnya sama kematian ayah dan saudaraku, akan aku musnahkan juga. Habis aku minum,
Segelas ini buat ayah dan saudara. Kalau tetap belum tahu kebenaran, semuanya harus mati. Omong kosong. Kamu masih hidup. Pasti karena kabur dari perang. Dua keluarga besar, kalian selalu banyak perhatian sama kesulitan. Sekarang ada tentara kabur hina di Changcheng. Menegakkan hukuman ini berapa? Benar, cepat bunuh dia. Brengsek kecil. Aku cepat berlutut dan terima. Dua wanita muda. Kelihatan barang bagus. Raja 7 pembantai, top daftar pembantai. Kalau ketemu Dragon Commander kita saja sampai sujud minta ampun. Kalian berdua berani sekali. Sudahlah. Hari ini, aku cuma ingin bunuh musuh yang terlibat kematian ayah dan kakak. Mereka berdua, kirim saja ke medan perang Shura. Beye. Kalian lagi mujur. Yang bisa tentukan siapa ke medan perang Shura. Cuma satu orang. Jangan-jangan dia Dragon Commander 9 bintang. Jangan-jangan dia Dragon Commander 9 bintang. Tenanglah. Jadi diri Dragon Commander sangat misterius. Mana mungkin dia hanya terkena kabur rendahan. Maaf, aku tak mampu. Dasar pengecut, cepat keluar. Juan, kenapa baru datang? Cepat bunuh dia. Tunggu. Mati begitu saja. Terlalu murah untuknya. Aku mau dia berlutut. Menyentuhkan kepala 100 kali. Ya benar. Tampar diri sendiri 100 kali. Panggil aku kakek 100 kali. Dengar, cepat keluar. Minumanku hampir habis. Waktu kalian sedikit. Bagaimana dia sampai bernaga Shama? Pergi ke neraka jadi. Pasti tahu. Kapten Tuan, aku ingin menunggu cuma itu. Aku mau Xiao Chang Feng bersama. Kita yang paling Siap. Siap tembak. Kau membantai orang tak bersalah. Baik jahat tak jelas. Bantu penjahat. Ayah, Kakak. Maafkan aku, Cheng Feng. Aku mulai membantai. Xiao Cheng Feng. Sebenarnya ayahmu yang udah tua renta itu dan kakakmu yang gak berguna ini, semuanya aku yang bunuh. Tapi pembunuh sesungguhnya itu kamu. Kakak ipar kamu ngapain? Kakak ipar cuma mau lihat kamu dingin atau enggak. Dadamu panas banget. Tapi ya wajar. Umur kamu segini. Emosi memang besar. Biar kakak ipar bantu. Kakak ipar, kalau kamu terus begini, aku laporin ke kakakku. Tapi aku nggak pernah ngadu ke kakakku. Itu udah bukan penting. Aku Lin Xiao udah menemukan banyak cowok. Gak ada cowok bisa lolos dari aku. Tapi kamu malah nolak. Kayaknya kamu harus mati. Bunuh aku aja. Kenapa harus sakitin ayah dan kakakku? Kamu pikir aku gak mau kamu mati? Aku udah bilang ke ayah dan kakakmu. Kamu pernah godain aku. Tapi mereka gak percaya. Sampai akhirnya kamu dikirim ke perbatasan. Aku baru
sadar bikin kamu menderita bukan dengan membunuh. Tapi bunuh semua. Orang yang kamu sayang. Sebut semua kaki tanganmu. Habis itu kamu boleh mati. Dia udah lama mati. Dan ayahnya juga dia. Dapetin semua harta keluarga. Perempuan jalang ini perintah Syura. Kalau tidak, semua akan mati. Xiao Chengfeng. Di Jiangcheng hanya ada satu perintah Syura. Aku pasti bikin hidupmu lebih buruk dari mati. Kalau tidak, hatiku akan sakit. Aku nggak salah lihat kan? Ini yang nilainya 1 kota. Ya, benar. Kudengar perintah Syura dibuat langsung oleh Tuan Long Shuai. Siapapun yang jadi target perintah Syura, sekalipun lari ke ujung dunia, pasti tetap mati. Xiao Chengfeng, meski kau anggap jenderal bintang 5 Xiao Zhen, tapi perintah Syura ini, bahkan kakakku Dewa Perang Bintang pun sangat takut. Kau pasti mati. Konyol. Berani-beraninya pakai perintah Syura buatanku. Sudah mau mati, masih berani ngaku-ngaku Tuan Long Shi. Shen, cepat suruh Syura berjubah. Dulu aku pikir kau cuma genit. Nggak nyangka kau juga segitu murahan. Lencana perintah Syura, peninggalan ayahku buat hidup. Sekarang sia-sia kau buang begitu saja. Ngomong gitu buat apa sih? Kau bisa bunuh Xiao Chengfeng duluan. Suruh apa aja aku mau. Beneran? Akhir-akhir ini aku pelajari beberapa cara main baru. Gak tahu kamu kuat nggak? Udah selesai ngelantur belum? Nggak sabar pengen mati ya? Hei, Syura berjubah hitam, dengar perintah. Ya. Siksa dia lalu bunuh. Apa dia benar Long Shuai? Enggak mungkin. Sampah ini mana mungkin Long Shuai? Pasti cuma kebetulan. Kamu udah 4 kali hina Tuan Long Shuai. Kalau bukan Tuan mau balas dendam sendiri, aku udah bunuh kamu 4 kali. Cheng Feng, kamu beneran jadi Long Shuai. Susu, kamu cuma perlu ingat, aku ini cowokmu. Shen Yuan brengsek kamu. Tuan Long Shuai, mohon maklum Tuan. Aku terpaksa, aku ketipu sama dia. Aku nggak ada dendam sama keluarga Xiao. Aku juga bukan kaki tangan Tuan Long Shuai. Kasih dia pil kecil itu, dia masih nggak boleh mati. Cheng Feng, kamu lagi nunggu siapa? Kalau dihitung-hitung, harusnya sebentar lagi. Dari kita datang, Ayah, Long Shuai mau bunuh aku. Ayah, tolong aku. Brengsek. Sedikit trik ilusi. Langsung bikin kamu hilang fokus. Wali kota. Barusan dia cuma ngomong 1 kalimat, langsung bikin Syura jubah hitam lari. Anak kecil keluarga Xiao, kamu pasti kerja keras buat hari ini. Kamu habis banyak usaha. Tapi trik kecilmu nggak bisa tipu aku. Perintah Syura manggil Syura jubah hitam. Sebenarnya itu roh buas medan perang yang telah disempurnakan Tuan Long Shuai. Karena itu roh buas. Tentu ada harta untuk lawan. Sedangkan kamu, cuma kebetulan dapat harta itu, lalu kamu pakai nama dan wajah. Tuan Long Shuai, yang nggak ada yang tahu. Buat pura-pura jadi dia. Aku sengaja lepasin Duan Kuan. biar kasih info ke kamu. Aku bukan mau dengar omongan nggak penting ini. Jawab aku. Kematian ayah dan saudaraku ada hubungan sama kamu nggak? Di Jiangcheng ini, siapa aja mau kubunuh, ya kubunuh. Kamu nggak jawab pertanyaanku. Memang aku yang bunuh, terus kenapa? Ayahmu itu bandel banget. Lawan aku bukan cuma sekali 2 kali. Meski menantuku nggak cari aku, tetap aja aku bakal bertindak. Xiao Chengfeng, kamu yang sakitin Lin Xiao. Lin Xiao bikin aku pakai perintah Syura. Aku yang mau bunuh dia. Brengsek.
Kau tahu nggak? Barusan saja, kakak dia Lin Jue sudah tembus level Dewa Perang Bintang 8. 10 negara hormat padanya, sudah nggak ada lawan. Kamu malah mau bunuh satu-satunya adik ceweknya. Ayah, aku anak kandungmu. Kamu harus tolong aku dong. Tadi Kaisar Naga kasih kabar, Lin Jue beneran naik level. Sudah sampai kekuatan 8 bintang. Nggak apa-apa. Sebenarnya ini terlalu mudah, jadi nggak perlu dilakukan. Tapi sekarang cuma bisa bunuh semua orang di sini. Terus salahkan anak keluarga Xiao itu? Tuan Wali Kota, aku loyal banget sama Anda. Aku juga. Tentu aku tahu itu. Sekarang kabari semua anak buahmu. Arahkan senjata ke kelompok anak Xiao itu. Siap, langsung laksanakan. Apa kejam nggak jadi laki-laki? Kalau nggak banyak korban dari pihak kita, bagaimana Lin Jue bisa percaya padaku? Anakku, ingat, semua orang lemah ini hanya ada untuk kita manfaatkan. Asal kamu bisa selamatkan aku pasti suruh kakakku balas budi ke kamu. Kalau kamu ketemu Lin Jue, pasti kamu suruh dia bunuh aku. Tapi orang kayak dia yang mau naik pangkat, lakukan apa saja tanpa batas. Aku nggak masalah singkirin dia sekalian. Kamu benar-benar mendalami peran. Kamu beneran nganggap diri kamu sebagai Tuan Panglima Naga. Kamu kok belum bergerak? Pasti mau aku ngaku bunuh Lin Xiao. Biar kamu sepenuhnya bebas dari kesalahan depan Lin Jue kan? Kamu memang agak cerdas. Tapi di hadapan kekuatan mutlak, kecerdasan itu nggak ada apa-apanya. Kekuatan mutlak, Xiao Chengfeng, kamu orang Jiangcheng, pasti tahu tentara Xuezhan kan? Mereka sangat setia dan punya kekuatan 3 bintang, dihormati di 10 negara, salah satu pasukan terkuat. Aku punya 500 prajurit Xuezhan, bisa hancurin kota mana saja. Hebat juga. Kalau kamu mau, rekam video ngaku sekarang. Aku bisa bikin kamu mati cepat. Kalau nggak mau, semua orang yang kamu kenal akan kutangkap. Keluarga, teman, dan teman sekolahmu akan kubunuh satu persatu. Sampai kamu mau rekam video. Itu namanya kekuatan mutlak. Ngapain kamu ketawa? Ayah, atau jangan-jangan Lin Jue datang. Omong kosong? Itu pasukan Xuezhan kita yang membersihkan musuh. Omonganmu tadi ngawur. Tapi barusan kamu bicara benar. Kalau mau tahu apa yang terjadi di luar, angkat telepon saja dan dengar. Tuan Kota, 500 prajurit Xuezhan kita hampir semuanya gugur. Tidak mungkin. Prajurit Xuezhan itu tak terkalahkan. Musuh juga pasukan Xuezhan, tapi mereka jumlahnya 5.000. 5.000 pasukan Xuezhan. Untung Jenderal Long bisa memprediksi lawan. Dia sudah siapkan 5.000 pasukan Xuezhan sebelumnya. Makanya bisa hancurkan musuh dengan mudah. Prajurit Raja yang direkrut. Sudah termasuk hebat bisa begini? Memang masih kalah dengan pasukan elit Anda, Long Shungjun. Prajurit Xuezhan dia memang pasukan tambahan. Penipu, semua penipu. Aku tak terkalahkan. Prajurit Xuezhanku itu tak terkalahkan. Kalian semua cuma semut. Hanya pantas sujud di kakiku. Mati, mati saja. Dia mau bunuh diri. Jangan bunuh aku, jangan. Ayah, kakak. Masih tinggal satu orang lagi. Jangan sentuh aku. Kakakku adalah dewa perang bintang 8. Kau di 10 negeri. Kalau berani sentuh aku, dia pasti musnahkan 9 keluargamu. Lin Jue harus bersyukur Tidak bersatu denganmu. Kalau tidak, aku tak akan lagi mengambil kepala Dewa Perang Bintang 8. Shetu, Komandan Pertahanan Negara Timur, atas perintah Dewa Perang Lin Jue, menangkap penjahat berat Xiao Chengfeng. Sombong amat. Aku tahu kalian punya taktik, tapi Tuan Dewa Perang ingin bicara langsung dengan kalian. Jurus kendali mayatmu lumayan, Lin Jue, Xiao Chengfeng. Dulu aku pernah cari kau ke utara, tapi tak ketemu. Waktu itu aku pikir kau memang beruntung. Kalau aku ketemu waktu itu, pasti kau kuat 100 kali lebih beruntung. Kak, tolong aku.
Kakak, Adikku tersayang, jangan takut. Dengan kekuatan bintang 8-ku, sampah ini akan lenyap sekejap lagi. Ternyata kamu tahu ilmu Dewa Naga Ciptaan Jenderal Long, ilmu Dewa Naga. Sebenarnya kau ini siapa? Bahkan aku pun tak kau kenal. Berani klaim semua prestasi perang Asura, seolah-olah punya sendiri. Perang suci Syura. Itu terjadi 3 tahun lalu, Raja Hantu memimpin pasukan besar menyerang seorang bertopeng. Bertarung selama 10 hari di medan perang Syura, hampir membalikkan keadaan. Akhirnya membunuh Raja Hantu. Orang bertopeng itu adalah aku. Linjue. Sekarang tidak penting. Sekarang aku mau kau lihat sendiri. Adikmu yang kejam itu mati. jangan dulu. Aku rela jadi siluman. Jadi pelayan atau anjing juga boleh. Jadi anjing bisa. Tapi bukan di sisa hidupmu. Tapi di kehidupan berikutnya. Xiao Changfeng, kamu buru-buru pulang balas dendam, tapi lebih kata kemudian, jasad mereka pun belum kau temui. Maksudmu ayah dan kakakku masih hidup? Betul. Waktu itu aku hanya membius mereka. Kakakku bilang, dia mau tangkap orang hidup-hidup buat bela diri. Jadi, mereka semua dorong ke istana Dewa Perang ibu kota timur. Kalau masih mau lihat mereka, cepat menyerah. Dasar pecundang. Sebaiknya kau bebaskan aku. Kalau tidak, kakakku pasti bakal membantai keluargamu habis-habisan. Susu, ada hal yang harus aku sendiri. Cheng Feng, dimanapun kamu, aku akan temani. Asal kamu aman. Aku baru bisa bertindak tenang. Shuichi. Bawa dia pergi. Siap. Xiao Changfeng, kamu benar-benar pikir si Baisu rendahan bisa lolos? Selama dia masih di Dongdu, bakal aku temukan dan hancurkan dia. Linje. Posisimu sekarang. Karena prestasi di perang suci. Tapi di militer beredar rumor. Orang bermasker yang bunuh Raja Hantu hari itu Diam. Itu bawa orang ini ke penjara Heiyuan. Nanti aku akan urus sendiri. Siap. Aku jalan sendiri. Jangan bocorkan satu kata pun. Siap, pasti tak bocor. Syuhei, ini perintah langsung dari Jenderal Perang. Tangkap si pembunuh ini. Jenderal Perang tak bisa atur aku. Penjara Heiyuan ya. Jangan bocorin identitasku. Syuhei, apa maksudmu? Penjara kegelapan siap patuh. Perintah Tuan Dewa Perang. Bagus. Xiao Chengfeng punya dosa besar. Sangat berbahaya. Harus dipasang dengan rantai 25 bola. Tak boleh minum setetes air selama masih tahanan. Tak boleh makan sedikit nasi pun. Siap. Bajingan, bukankah kamu selalu sombong? Kenapa masuk penjara Heiyuan? Jadi pendiam begini? Nona, penjara Heiyuan ini hanya kalah dari arena Syura. Anak ini pasti ketakutan setengah mati. Tadi katanya jago bertarung, kan? Ayo lawan aku. Nona, dia sudah 3 hari tanpa minum. Sejago apapun percuma. Nona, cukup perintah darimu. Akan kuhabisi dia sekarang juga. Xiao Chengfeng, dengar nggak? Sebagai adik Dewa Perang, ngurusin sampah kayak kamu nggak perlu aku turun tangan. Banyak orang berebut ingin mengabdi padaku. 5.000 petarung negara siap. Tunduk pada perintahmu, Nona. Xiao Chengfeng, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Bunuh Baisu, lalu nurut ikut ke rumahku. Jadi simpananku, layani aku dengan baik. Lainnya nggak perlu kamu lakukan. Jangan nggak tahu diri. Percaya nggak aku bisa bikin keluarga siapa sekarang juga.
Aku udah tunggu Lin Jue di sini 3 hari. Dia belum muncul juga. Dia takut ya. Kakakku ditakuti di 10 negara. Mana mungkin peduli sama sampah kayak kamu? Jujur aja. Kakakku udah suruh aku buat bunuh kamu. Tadinya mau main-main sama kamu di ranjang, baru habisi kamu. Nggak nyangka kamu sebegitu nggak tahu diri. Dewa perang, tapi nggak berani temui aku. Masih berani sombong. Cek tuh mulai. Ya. Anak kecil. Aku nggak biarin kamu mati cepat. Salahin aja kamu lemah. Di sini siapa bosnya sekarang? Info yang benar. Peringkat 3 di daftar pembantaian. Raja Kuat Dinghu, si penghancur musuh favorit. Sisakan 2 pemimpin. Bunuh sisanya. Siap. Jinghu, mulai hari ini gabung pengawal pribadiku. Tebus kesalahanmu. Terima kasih, Tuan. Angkat tangan dan kakinya. Siap. Tuan, ampun, Tuan. Tuan. Aku belum akan berusaha. Aku mau kau bunuh. Pulang pemilin Jue. Katakan padanya, kalau dia tak pastikan, keluargaku aman sampai di Jiangcheng. Akhirnya lebih tragis. Maaf Tuan, tolong aku. Aku salah. Jangan begitu. Kalau kau berani sentuh aku, kakakku akan musnahkan keluargamu. Kamu percaya diri sama wajahmu ya? Mulai hari ini, tiap aku tunggu Lin Jue sehari, akan aku gores wajahmu. Satu luka. Jangan. 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 Xiao Chengfeng. Nanti keluargamu menjadikan umatku. Tuan, Syed ingin bertemu. Tuan, Anda harus habisi Xiao Chengfeng sebagai mantu. Kalau tidak, Nona benar-benar cacat. Terus kenapa? Wanita jalang ini memalukan keluarga. Kalau bukan adik kandungku, sudah lama aku celupkan dia ke dalam keranjang babi. Tuan, tapi tak bisa biarkan Xiao Chengfeng hidup. Dia tahu kebenaran perang suci Shura. Apa kamu juga pikir aku mengambil pahala orang lain? Tuan, saya tidak berani. Saya setia padamu, Tuan. Buka mulutmu. Ini tulang darahmu. Bisa bantu susun ulang meridianmu. Tapi kalau aku mau langsung kamu mati keluar darah dari 7 lubang. Tuan, saya seumur hidup tak akan mengkhianatimu. Ini semua mata-mata pengawal nasional. Siapapun yang diam-diam bicarakan perang suci Shura, bunuh di tempat. Baik, Lu pergi ke Jiangcheng. Ada urusan buatmu. baik, Susu, kamu mau kemana? Ma, Cheng Feng masuk penjara. Aku harus kirim uang ke sana. Kalau tidak, dia akan menderita. Kamu gila? Dia bahkan nggak kasih uang mahar. Kamu masih mau keluar uang lagi? Ma, tolonglah. Kalau nggak pergi sekarang, keburu telat. Dasar anak rugi. Xiao Chengfeng sekarang bukan anak orang kaya lagi. Sekarang dia buronan pembunuhan. Aku nggak izinkan kamu ketemu dia lagi. Ma, selain Cheng Feng, aku nggak mau nikah sama siapapun. Diam kamu. Tuan Wang dari Jahao Property sudah tertarik sama kamu. Aku sudah setujuin buat kamu. Sekarang mereka lagi di depan pintu. Kamu siap-siap temui dia. Bang Wang. Jamuan malam mau mulai. Anakku. Tuan Wang ini cukup serius sama kamu. Tuan Wang, tunjukin ke dia. Oke. Adik Baisu, kalung batu darah ayam ini aku beli mahal di lelang. Nggak bisa dibilang sangat mahal sih, tapi paling nggak di Jiangcheng
Tak ada yang lebih berharga dari ini kan? Lah, ini cuma sebagian dari mahar. Cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Wang. Tuan Wang, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi hidupku hanya untuk Xiao Changfeng. Mati pun tapi jadi arwah Xiao Changfeng. Semakin kamu bicara makin berani ya. Lihat aja bakal ku bikin mampus kamu. Sudah, ku bikin mampus kamu. Lama nggak ketemu. Kamu tetap saja temperamen. Changfeng, aku tahu kamu pasti kembali. Paman dan kakak di mana? Lin Jue jadi pecundang. Harus tunggu. Tapi sebelum itu, aku tak mau kamu menunggu. Susu, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Aku tidak setuju. Tuan Wang, cepat lapor ke pemimpin kota baru. Bilang kalau pembunuh Xiao Chengfeng kabur ke rumahku. Suruh dia cepat tangkap. Mama, Cheng Feng sebenarnya nggak bunuh orang. Dia pasti bebas tanpa salah. Keluarga Xiao sudah habis semua. Tuan Wang, enggak usah sungkan. Kamu kejar Susi, aku nggak masalah. Tapi kamu pakai plastik warna begini, nggak merasa ini aneh orang? Bakar batu ini, cium aja langsung tahu. Gimana pun, aset 1 miliar keluarga Tuan Wang. Itu bener kan? Kamu miskin banget, nggak punya duit sebesar pun. Masih berani lamar anak saya. Tante, memang aku datangnya buru-buru. Tapi di Tempo Pavilion, aku punya gudang S11. Isi barang di dalamnya. Harganya di atas 1 miliar semua. Selama Anda setuju menikahkan Susi padaku, harta di dalamnya boleh Anda jual. Sekarang kamu omong besar. Aduh, jangan dengerin dia omong kosong. Mahar nikah saja cuma janji kosong. Aku Xiao Chengfeng sudah berjanji nggak bisa ditarik kembali. Tante, aku kabarin tim mobil sekarang. Suruh helikopter bawa permataku ke sini. Malam ini pasti sampai. Lihat tuh, masih sombong aja. Keluarga Wang di Jiangcheng, bukan keluarga top. Paling bisa dapat undangan tempat pinggiran. Aku masih kasih tante duduk di kursi utama, biar tante bisa dapat nama baik di Jiangcheng. Ma, kita percaya Cheng Feng kali ini. Lagian kita tetap harus pergi, nggak rugi juga. Oke, Mama kasih kesempatan kali ini. Kalau kita nggak duduk di meja utama, jangan salahin Mama kalau marah sama kamu. Nanti kamu sama dia harus putus total. Susu, tenang aja. Silakan tunjukkan undangan. Aku nggak punya undangan. Tolong kasih gini ke wali kota baru. Dia pasti keluar jemput aku. Kamu pembunuh. Wali kota baru. Yuk, akhirnya kamu datang. Tempat duduk udah disiapin buat kamu. Tante mau tetap sama pembunuh. Malu-maluin diri. Masih perlu pilih? Jelas pilih sama kamu. Ma, kita tunggu Cheng Feng dulu. Tunggu apa lagi? Ternyata pembunuh. Berani-beraninya suruh aku lapor sama kamu. Cepat nih. Sayang banget. Bro, lihat baik-baik. Kami ini sama Wang Xiao. Bukan sama pembunuh ini. Nggak kenal juga. Jangan larang kami masuk ya. Cuma di kantor 2 orang kaya baru. Sombong banget. Tapi siapa? Hah? Wali kota datang. Tuan wali kota. Pembunuh ini mau nyusup ke pesta, mau bunuh Anda. Ya, untung aku sempat tahu. Pemimpin kota Jiangcheng Shuhei. Hormat kepada Tuan Muda Xiao. Dengar. Kau ingin kembali ke Jiangcheng? Bawahan sudah tua. Selalu berharap bisa pulang kampung. Baik. Shen Nanshan sudah mati.
kau gantikan posisinya. Terima kasih atas kebaikan Dragon Commander. Tak akan lupa jasa ini. Tenang saja, selama aku hidup, keluarga dan teman Anda di Jiangcheng tak akan terluka sedikit pun. Aku adil dalam urusan. Selanjutnya, aku urus hal pribadi, tak ada hubungannya dengan posisi Dragon Commander atau pasukan Shenlong. Tidak ada hubungannya. Bawahan mengerti. Tuan, Anda sebagai pemimpin kota. Kenapa? Hormat seperti pembunuh. Tuan Muda Xiao punya status tinggi. Mana bisa kau berani sembarangan? Orang-orang singkirkan bocah kurang ajar yang tak tahu diri ini, juga keluarganya yang tak berguna. Hapuskan saja. Pemimpin kota saya. Mohon maafkan saya pemimpin kota. Tuan, dia cuma sanak jauh saya. Kartu nama itu bukan sengaja saya robek. Kau hanya satpam kecil. Berani-beraninya merobek kartu Tuan Muda Xiao. Kau robek jadi berapa bagian? Hari ini akan kurobek kau juga jadi beberapa bagian. Kamu cuma satpam kecil. Berani-beraninya sobek kartu nama Tuan Muda Xiao. Kamu sobek kartu nama jadi berapa bagian? Hari ini aku juga akan sobek kamu jadi beberapa bagian. Ampuni aku. Tuan Muda Xiao. Tadi aku benar-benar buta. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Cheng Feng, sudahlah. Tuan Kota Syuk, Mereka memang bersalah. tapi tak sepantasnya mati. Menurut Anda bagaimana? Kalau mereka suka jadi anjing, biarkan mereka jaga gerbang seharian. Anjing bisa ngomong nggak? Tiarap. Tuan Muda Xiao, silakan ke sini. Tuan Kota, namaku Chang Feng, Xiao Cheng Feng calon menantuku. Nyonya Zhang, Sudah lama dengar namanya. Cheng Feng, di depan Tuan Kota. Kita bicarakan masalah mahar. Kita tetapkan sekarang. Di depan Tuan Kota. Kita bicarakan masalah mahar. Kita tetapkan sekarang. Ma, kamu ngomong apa sih? Jangan nimbrung. Di depan banyak orang begini, berapapun harga yang saya pasang, Xiao Cheng Feng ini pasti nggak berani nawar. Tenang saja Tante, Susu adalah cinta sejati saya. Saya nggak akan biarkan dia menderita. Jadi Tante bicara terus terang ya. Yang tadi kamu bilang itu, permata, segera sampai. Nanti terserah Tante mau pilih yang mana. Ngapain pilih-pilih? Ambil saja semua. Oh iya, ada juga rumah, mobil, 5 perhiasan emas, uang mahar, uang teh, uang ganti sebutan. Tante ya, soal rumah, saya ada rencana sendiri. Di kartu ini ada 500 juta USD. Sisanya, Tante atur saja. 500 juta? Ini saya terima dulu ya. Lihat, saya besarkan Susu sampai segede ini. Kap dan repot loh. Nanti, kalau kurang, saya minta lagi ke kamu. Kepala Pengawal Negara, Tuan Xie itu datang. Saya mewakili Dewa Perang 8 Bintang, Tuan Lin Jue. Mengucapkan selamat pada Tuan Shu atas kenaikan jabatan. Terima kasih Dewa Perang Lin Jue. Tuan Pengelola, silakan duduk di meja utama. Walau jabatan saya rendah dan suara saya kecil, saya juga tak sudi duduk semeja dengan penipu licik seperti ini. kau maksud aku ya? Kamu bicara tentang aku. Ternyata kamu cukup tahu diri juga. Tuan Kota Shu, kamu jadikan orang ini tamu utama karena dia berpura-pura sebagai bawahan Tuan Long Shuai kan? Aku tidak pernah bilang aku bawahan Long Shuai. Selain itu, penipu profesional pasti punya banyak cara buat orang percaya dia. Contohnya, dia pernah di depan Dewa Perang pamer jurus palsu Long Shengong. Untuk menipu semua orang. Long Shengong itu jurus khusus Long Shuai. Nggak mungkin bisa dipalsukan. Tentu saja, Long Shengong asli nggak bisa dipalsu. Tapi asal kelihatan mirip, masih mungkin juga. Untung waktu itu Dewa Perang sudah banyak pengalaman dan nggak tertipu. Setelah itu, Dewa Perang sampai tanya ke rumah Long Shuai dan juga tentara Shenlong. Tak pernah dengar nama anak ini. Omong kosong. Tentu saja orang bawah nggak tahu nama besarku di bawah Long Shuai. Aku ulangi sekali lagi. Aku nggak pernah bilang aku bawahan Long Shuai. Aku juga nggak pernah bawa nama Long Shuai untuk lakukan apapun. Lalu kenapa kamu pamer-pamer Long Shengongmu itu? Buat apa? Hah? Aku paham sekarang. Kamu mau semua orang pikir kamu itu bawahannya Long Shuai ya? Oke, terus saja tipu orang. Kebetulan juga semua yang di sini adalah orang hebat dan berpengalaman. Kalau kamu bisa, tunjukkan Dragon Divine skillmu, biar semua lihat. Sekarang belum saatnya aku buka identitasku. Cuma kamu belum bisa perintah aku. Dengan modal seperti kamu nggak bisa perintah aku. Lihat guys, dia gugup tuh. Aduh! Jangan-jangan kamu beneran penipu. Terus, gimana sama 500 juta dolar aku? Dan juga perhiasan dari Tianbo Pavilion. Aduh! Bu, Cheng Feng pasti akan tepati janji. Iya, Tante. Jangan dengerin si badut ini. Orang-orang Tianbo Pavilion. Sebentar lagi sampai Tianbo Pavilion kasih kamu hadiah. Ingatku, tahu nggak Tianbo Pavilion itu apa? Cuma klien S-Class aja yang bisa dilayani Tianbo Pavilion. Itu semua kayak Lord Dewa Perang. Bos hebat, kamu tuh siapa? Xiao Cheng Feng,
Gue kasih tahu ya, kalau perhiasan yang dikasih ada sedikit aja palsu, seumur hidup nggak bakal gue kasih lihat anak gue. Ya, jadi kamu keliling nipu. Buat ngibulin nikah ternyata itu orang Tian Bau Pavilion. Saya harap ibu jangan nikahin anak sama orang ini. Siethu, kalau orang Tian Bau Pavilion datang, gimana? Kalau dia beneran datang, aku Siethu berlutut minta maaf padamu. Tapi kalau belum datang, aku akan seret kamu ke ibu kota timur untuk terima hukuman Dewa Perang. Jangan tertipu olehnya. Kalau ke ibu kota timur, mungkin kamu tak bisa pulang. Tenang saja Susu. Dia sudah melewati batasku. Aku harus kasih dia pelajaran. Oke, itu janji kamu sendiri. Ketua Tian Bau Pavilion Bu Sucheng tiba. Tepat waktu Anda datang, Ketua Sucheng, penipu ini berani ngaku sebagai klien S-Class Tian Bau Pavilion. Kamu S-Class terhormat, perhiasan yang dipesan sudah dikirim. Silakan cek. Kenapa Ketua Su sendiri repot-repot datang? Harus repot-repot. Anda tamu paling penting kami. Sebenarnya kakek saya mau antar sendiri. Tapi Dewa Naga mau tambahkan mutiara jauh 1000 tahun ke mahkotanya. Langsung tunjuk kakek saya yang urus, Ternyata kakek lagi santai belakangan ini. Masih sempat urus mahkotanya sendiri. melayani Anda dan Dewa Naga. Kehormatan untuk Tian Bau Pavilion. Ini milikku, punyaku. Gak apa-apa, memang buat dia. Tapi barusan aku dengar ada yang kurang hormat ke Anda. Cuma tahuan kecil. Siethu, tepati janji. Ayo cepat berlutut pada Tuan Xiao. Mimpi aja. Jangan kira cari aktor, terus bawa alat palsu. Bisa nipu aku. Dengar ya. Bahkan Tuan Dewa Perang belum tentu bisa undang Ketua Sucheng. Kamu cuma cari orang, samarkan jadi Ketua Sucheng. Mau tipu kami? Apa jangan-jangan perhiasan ini juga palsu? Cuma pengawal negara. Berani ragukan aku. Harta karun Tian Bau Pavilion, Jeremy Zaugu. Ampun. Katanya cermin Zaugu Tian Bau Pavilion bisa bakar tulang langsung lewat kulit. Lihat hari ini. Ternyata benar. Sekarang tahu siapa aku kan? Tolong ampuni aku. Mohon ke Ketua Sucheng, biar dia ampuni aku. Tolonglah. Udah aku bilang, menantu aku nggak nipu. Kamu mau nikah? Benar. Jadi Tian Bau Pavilion kami harus kasih sesuatu. Kami sudah bangun beberapa villa di Tahiti. Ada beberapa villa di sana. Pemandangan lautnya juga bagus. Kamu bisa pilih 2 unit. Anggap saja ini hadiah dari kami. Tak perlu. Soal rumah pernikahan aku ada rencana lain. Tak usah. Soal rumah pernikahan aku sudah punya rencana. Jangan. Villa di Tahiti itu nilainya miliaran. Dia nggak mau. Aku mau. Ibu. Gak apa-apa. Yang penting tante senang. Nanti gampang. Aku balik duitnya ke mereka. Anggap saja aku beli buat ibu. Jadi kamu keluar duit lagi? Kalau kamu udah keluar duit, kamu jadi milikku. Jangan sampai nyesel ya. Iya mas, kamu selalu ngomong soal rencana rumah baru. Sebenarnya apa rencanamu? Bukannya mau ngomong soal rumah baru. Ngapain kamu bawa aku ke sini? Kamu masih ingat hari aku pamit sama kamu? Kamu benar-benar setuju ya? Lihat deh muka polos kamu. Aku janji. Aku bakal kasih kamu hidup terbaik. Apapun yang kamu mau, akan aku beliin semua. Walau sekarang belum mampu. Nanti pasti aku beliin. Punya kamu aja udah cukup. Tapi ngomongin nanti, aku cuma punya satu keinginan. Aku pengen kamu di pinggir sungai. Bikinin aku rumah kecil, biar aku bisa lihat Pulau Tauhua di seberang tiap hari. Kamu mau bangunin aku rumah di sungai ya? Enggak. Aku rencana beli seluruh Pulau Tauhua. Lalu buat kamu rumah yang cuma bisa dihuni putri. Makasih Cheng Feng, aku nggak nyangka hal sekecil itu kamu ingat. Soal kamu, sekecil apapun tetap penting. Tapi emang ada yang mau jual? Dan penjualnya orang lama kita juga. Anak muda. Oh, semudah. Salam hormat Tuan. Berani banget ya. Berani-beraninya kurang hormat sama kepala pengawal negara. Penjaga utama bangsa. Kalau ketemu Xiao Cheng Feng si bocah itu, juga harus sujud dan hormat kan? Kalau berani ngomong ngawur lagi, percaya nggak aku bunuh kamu? Salah. Wan Hei! Tuan, lihat ini apa? Perlang. Surat perintah Dewa Perang. Aku Wang Hao, salah untuk Tuan utusan. Dengar. Xiao Cheng Feng mau beli Pulau Tauhuamu. Benar, aku tak berani nggak jual. Dewa Perang perintahkan kami bertiga
lakukan satu tugas bersama. Kalau tugas ini berhasil, Xiao Chengfeng pasti mati. Kalau Dewa Perang turun tangan langsung, pasti si Xiao Chengfeng itu mati pasti. Tapi apa kita bertiga sanggup? Tunjukkan wajah aslimu padanya. Dia benci banget sama Xiao Chengfeng. Nggak bakal bocorin rahasia. Ternyata kamu. Oke. Kalian mau aku bantu apa? Susu setelah tanda tangan nanti kamu jadi pemilik baru pulau ini. Kalau begitu kamu jadi... bukan. Jadi nyonya pulauku. Tahu ini di mana? Kalau mau ngobrol, ngobrol sana. Kami di sini untuk tanda tangan kontrak dengan Wang Hao. Kamu kekenyangan atau mabuk? Kamu kayak gini, mau tanda tangan kontrak dengan bos Wang kita. Dengar ya, kalau nggak mau dipukul, mendingan cepat pergi. Kami sudah janji sama bos Wang kalian. Kalau nggak percaya, bisa telepon tanya sendiri. Jangan kelewatan ya. Yang bisa negosiasi sama bos Wang kita. Semuanya bos besar naik mobil mewah. Kalian cuma jalan kaki ke sini. Jadi pembantunya pun nggak pantas. Dasar meremehkan orang. Aduh, kamu berani pukul orang. Tunggu saja. Gua habisi lo. Ngapain ini? Xiao Chengfeng, bukan Xiao Ye Xiao. Kamu ini... Kapten, cepat hajar dia. Dasar brengsek. Mau bikin gue celaka ya? Kamu kerja jadi security lagi? Iya. Waktu itu kakakku nggak kenal sama Xiao Ye Xiao, jadi menyinggung beliau. Makanya aku dipecat dari kerjaan. Mau kau mana? Sepertinya nggak ada. Gini aja, aku antar kalian ke ruang VIP dulu. Lalu aku suruh kakakku segera datang ke sini. Oh iya, ada salon baru di bawah gedung grup. Khusus untuk tamu wanita VIP seperti Nona Bai. Anda juga sedang menunggu di sini. Kenapa tidak turun buat kuku saja? Atau perawatan wajah? Tak perlu repot. Tidak repot kok. Itu. Kalau kakakku tahu soal tadi, dia pasti marah besar. Kalau Anda senang, tolong bicara baik buat saya juga. Pergilah rileks sebentar. Baiklah. Belum sampai juga. Sialan Xiao Chengfeng itu. Soal pilih cewek, matanya lumayan juga. Apa kau bilang? Ngomong apa nggak penting. Yang penting itu tindakannya. Tebak aku mau ngapain ke kamu? Lepasin aku. Chengfeng nggak bakal biarin kamu. Aku bakal habisi kamu sekarang juga. Xiao Chengfeng seumur hidup nggak akan nemu aku. itu ya. Kakak. Bajingan lu. Menurut gua ya. Susu, salahku terlalu lengah. Kamu baik-baik aja. Nggak apa-apa. Untung kamu datang tepat waktu. Tuan Muda Xiao, ini salah saya. Silakan hukum saya. Saya tidak akan protes. Tidak apa-apa. Kalau bukan karena kamu, saya juga nggak bakal sampai sini secepat ini. Tuan Muda Xiao, Anda datang pagi sekali. Si Wang Fu brengsek itu. Saya suruh dia tunggu Anda di depan. Dia pasti kabur lagi. Wang Hu. Iya, katanya Anda nggak ada. Gawat. Sini. Ini kontrak kepemilikan Pulau Peach Blossom. Ini adalah nota uang muka yang Tuan Muda Xiao berikan sebelumnya. Maksudmu apa? Tuan Muda Xiao kali ini mau memaafkan saya. Itu karena Anda murah hati. Tapi saya harus tetap minta maaf. Pulau ini anggap saja saya berikan ke Nona Bai. Uang muka dan pelunasan. Kamu simpan saja. Saya tidak suka berutang budi. Tuan Muda Xiao. Tolong terima saja. 500 juta juga bukan jumlah kecil. Mana mungkin saya kasih gratis? Oke. Kalau begitu saya terima. Jadi, oh ya, saya dengar kamu mau bangun kastil. Kebetulan saya ada kerja sama bisnis dengan arsitek terkenal Prancis, Pak Pierrot. Bagaimana kalau desain dan dekorasinya serahkan ke saya pastikan kamu puas. Jangan tolak ya. Baiklah. Nanti saya cari waktu, saya undang Pak Pierrot. Kita makan bareng. Bisa sekalian diskusi ide kamu. Siap. Hamba menyambut Dewa Perang agar kejayaan abadi bersatukan 10 kerajaan. Bagaimana urusan yang kuberikan padamu? Sudah selesai, Tuan. Supaya Xiao Chengfeng tak curiga, saya sendiri telah membunuh adik kandung saya. Tenang saja, pasti aman. Tenang saja, pasti aman. Bagus. Setelah berhasil, kamu akan kujadikan penguasa Dongguo. Terima kasih Dewa Perang. Saya juga sudah atur semua. Hamba, saya juga hampir selesai. Tuan, beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan segera selesaikan tugasnya.
Sehari lagi, darah kutukan dalam tubuhmu akan bereaksi. Saat itu, kau akan mati kehabisan darah. Dasar brengsek kalian. Tahu siapa aku? Percaya enggak? Aku bisa suruh wali kota bunuh kalian. Kamu masih kurang waktu sujud terakhir kali ya? Wanita sialan. Kamu nggak tahu keberadaan pengawal negara kami. Setiap kasus di tangan kami, tidak mati pasti menderita. Ci! Aku nggak melakukan kejahatan. Kalian memfitnahku. Aku akan suruh menantuku menghabisimu. Habisi aku dong. Aku mau habisin dia sekarang juga. Kamu kira 500 juta USD dari Xiao Chengfeng dan 2 peti perhiasan itu nyata? Dengar ya, semua dia curi dari istana Dewa Perang di Dongdu. Lihat baik-baik. Ini surat penangkapan dari Dewa Perang. Beliau perintahkan langsung. Lihat baik-baik. Ini surat penangkapan dari Dewa Perang sendiri. Dewa Perang. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak tahu. Sumpah aku nggak tahu. Nggak tahu. Tapi, kamu pakai uangnya kan? Kamu pasti jadi tersangka. Dewa Perang sudah pesan pelaku kejahatan. Semua dihukum mati. Tak ada ampun. Tuan, tolong aku. Selamatkan aku. Kumohon padamu. Ampuni aku, kumohon. Tolong aku. Oke. Aku bisa ampuni kamu. Aku juga tak akan minta uangmu kembali. Tapi kamu harus janji satu hal. Selama aku bisa lakukan, aku janji. Ibu, masaklah. Iya. Punya menantu sebaik ini? Masak sekali aja nggak apa-apa, Cheng Feng. Duduklah makan yang banyak. Ibuku jarang masak loh. Masakan tante pasti enak, aku pasti coba semuanya. Minum sup dulu sebelum makan. Baik buat perut. Bu, ibu pilih kasih deh. Kenapa aku nggak dapat sup? Kamu duluan. Oh, tidak. Kamu saja, nanti aku ambilkan lagi, hehe. Aku bercanda, ibuku baik ke kamu. Aku malah senang banget. Beberapa hari ini aku selalu bersamamu, serasa mimpi. Susu, setelah ayah dan kakakku bebas, aku nggak akan tinggal jauh darimu lagi. Kamu nggak perlu begini. Aku saja yang perempuan gak sedih. Kenapa kamu sedih? Oh iya, kapan kamu berangkat? Besok. Iya juga. Kakak dan paman belum jelas hidup atau mati. Kamu bisa temani aku 3 hari, sudah sangat susah. Ayo, sini. Susu, bukankah kita udah setuju? Setelah nikah baru lakukan itu. Ngapain? Kamu malu ya? Malu nggak? Nanti kamu tahu. Pelan-pelan. Ini pertamaku. Cheng Feng, kali ini ke Dongdu. Kamu harus hati-hati. Iya. Lawanmu Dewa Perang 8 bintang. Meski kamu Jenderal Naga 9 bintang, tapi tetap sendiri. Kok kamu tahu identitasku? Bagaimana kamu tahu identitasku? Jelas saja. Beberapa hari ini sudah banyak yang terjadi, mulai dari Shen Nanshan bilang kamu bisa kungfu Shenlong, lalu Xie Tu mengenali kamu. Berpura-pura jadi bawahan Long Shuai. Kalau aku masih nggak sadar juga, aku nggak pantas jadi wanitamu. Kamu satu-satunya wanita yang pantas di dunia ini. Yang aku tahu bukan cuma itu. Kalau dugaanku benar, pahlawan bertopeng dari Holy War Ashura bukan Lin Jue, tapi kamu kan? Kamu pun nebak itu. Itu gampang kok. Yang bisa jadi Long Shuai pasti pernah berjasa besar buat Long Yu. Tentu saja, aku tahu kamu mau low profile, jadi aku nggak bilang ke siapa-siapa. Long Shuai itu status tertinggi setelah Long Huang di Long Yu. Tapi buatku, seumur hidup bersamamu lebih penting. Jadi, aku sudah putuskan. Setelah aku selamatkan ayah dan kakak, aku akan minta izin ke Long Huang buat mundur. Serius nih? Shh, cepat tarik kata-katamu itu. Kenapa? Aku pernah lihat di film, kalau tokoh utama bilang, habis ini mau pensiun, pasti bakal ada masalah. Dia pasti celaka. Cepat tarik lagi kata-katamu itu. Cepat petui. Oke. Petui. Halo. Begitu cepat? Oke, kita pergi sekarang. Siapa? Itu Wang Hao. Dia bilang Tuan Piero. Kebetulan lagi survei di sini. Dia ajak dia ke Pulau Tahua. Ayo kita ke sana untuk bicara. Oke. Kali ini aku ke Dongdu. Aku bawa Shui Jing. Keamananmu sudah aku serahkan ke Suhei. Wali kota Shu. Dia tahu identitasku. Dengan dia dan 5.000 pasukan, setidaknya tak ada yang bisa mengancammu. Asal kamu percaya dia saja. Percaya? Aku cuma percaya. Teman seperjuangan yang sehidup semati. Sekarang, selain Shui Jing, semuanya sudah gugur.
Aku hanya bisa pilih Suhei. Setidaknya dia tak punya alasan hianatiku. Ada yang aneh. Di depan kayaknya ada formasi. Siapa di sana? General Long. Kenapa kamu di sini? Sing melapor. Jenderal Long, kau perintahkan aku lindungi Nona Baisu. Jadi, siapapun yang pernah kontak dengan Nona Baisu, semua sudah aku selidiki. Aku temukan ada satu orang yang mencurigakan. Wang Hao. Benar. Setelah Wang Hao tahu Anda beli Pulau Peach Blossom dan ingin berikan ke Nona Baisu, diam-diam dia pasang formasi di sini. Aku curiga, dia mau di tempat ini. Pasang perangkap mematikan, ingin lukai Anda dan Nona Baisu. Aku ke sini untuk cari kebenaran. Betul. Aku juga rasa di depan ada energi formasi. Tak sangka, Wang Hao tega bunuh adiknya sendiri. Wang Hao tega bunuh adiknya sendiri. Ternyata, kita anggap remeh dia. Orang ini sangat licik. Aku akan habisi dia. Tak perlu. Kamu bawa susu ke tempat aman. Aku yang hadapi dia. Baik. Tuan Xiao, silakan masuk. Mana Nona Bai? Itu kan sudah sampai. Sepertinya gelombang energi formasi ini kuat banget. Makanya kalau 7 bintang pun nggak tahan. Sudah. Aku sudah sampai di pusat formasi. Ayo mulai. Xiao Qingfeng, Xiao Qingfeng. Hari ini ada yang bakal mati. Tapi pasti bukan aku. Oke. Kamu sengaja buang waktu sama gua ya? Lupa bilang. Sinyal di sini sudah gua blok semua. Mungkin aja nggak ada yang bakal nolong kamu. Tapi satu-satunya jalan cuma lutut sujud sama gua sampai gua puas. Mungkin aja gua kasih yang juga kamu. Kalau kamu nggak mulai formasi, gue bakal pergi nih. Xiao Chengfeng, kamu bajingan. Sok banget sih. Dengerin. Sekarang kamu mau mati. Oh iya. Habis bunuh kamu, gua mau bunuh Baisu. Xiao Chengfeng, gue lupa bilang. Sebenarnya gue mau di depan kamu. Beresin Baisu dulu. Tapi sayangnya nggak bisa. Harus bunuh kamu dulu. Gue bakal hajar dia lagi. Tapi santai aja. Pasti gue nikmatin semua gaya. Main terus sampai gue capek. Baru gue bunuh dia. Gimana menurut lo? Lo udah mati. Nggak mungkin. Dewa Perang bilang lo bakal mati nomor 1. Lagi Loh, bajingan tak tahu malu. Ngapain lo di sini? Di mana Baisu? Baisu sudah dibawa ke safe house. Aku ada urusan sangat penting. Harus langsung lapor ke Anda. Apa itu? Xiao Chengfeng, aku datang ambil nyawamu. Lin Jue pertama jebol penjara gelap. Bebasin Lin Xiao. Langsung ke Jiang Cheng. Saya salah. Nggak tahu lebih awal. Apa salahmu? Dewa Perang sendiri datang. Jadi aku nggak harus ke sana. Kesombonganmu sekarang kelihatan konyol. Kasihan. Mau mati masih nggak sadar. Kamu orang kedua hari ini yang bilang mau bunuh aku. Yang pertama sudah tiduran di sana. Kematian dia memang bagian dari rencana. Mati demi Dewa Perang adalah kehormatan seumur hidupnya. Tidak. Kehormatan terbesarnya adalah Dewa Perangnya juga akan menemani dia mati bersama. Sampah cuma pandai bicara. Kakak, Bunuh dia. Kalau kau perintah aku lagi, aku akan bunuh kau. kakak, aku salah. Aku tak berani lagi. Sudah. Drama kalian kakak adik. Aku sudah cukup lihat. Cepat serahkan kakak dan ayahku. Kalau tidak, kalian semua mati. Hahaha. Jalan ke akhirat sudah di depanmu. Dasar semut malang. Kau tak sadar apa-apa. Tuan, bagaimana kalau beri dia petunjuk saja? Biar dia mati cepat. Boleh juga. Kau sadar tidak? Penjaga formasi Wang Hao sudah mati, tapi energi formasi belum hilang. Penjaga formasi sejati bukan dia. Tuan Muda Xiao. Itu aku.
kau sudah bagus membantu dewa perang. Kehormatan saya. Kenapa kau pikir beri aku jabatan kota kecil ini? Aku akan berterima kasih padamu. Di 10 negeri Longyu ada ribuan kota, ribuan wali kota. Kalau nggak lakukan, sekalian jadi penguasa negara. Kau gila. Kau kalah karena pikirannya sempit. Jelas-jelas sudah jadi jenderal naga, pimpin pasukan naga terkuat di dunia. Tapi malah mau jadi penjaga tatanan, pelindung utara. Konyol banget. Tapi Dewa Perang beda. Kita habisi kau dulu, lalu bunuh Kaisar Naga, dan kuasai pasukan naga. Babat habis semuanya. Setelah itu, seluruh wilayah naga bakal tunduk padanya. Lebih tepatnya, rakyat di seluruh wilayah naga akan tunduk pada tiranimu. Lembek kayak wanita. Dunia ini memang yang kuat yang menang. Rakyat kecil kayak semut. Paling cuma jadi pelengkap latihan darahku. Latih formasi darah dengan manusia hidup, jahat banget. Tak terampuni. Hari ini demi wilayah naga, aku bersihkan iblis macam kau. Bangun formasi! Formasi ini sudah kugabung dengan perisai darahku. Dayanya jauh melebihi formasi yang dibuat Wang Hao. Nggak sebanding sama sekali. Ilmu Dewa Naga khusus buat lawan, cara sesat kalian. Hari ini, aku akan buat kalian bayar untuk warga tak bersalah yang tewas. Bayar harganya. Mana mungkin? Aku suka lihat ekspresi nggak percaya itu. Racun udah nggak mempan buatku. Masa? Benar, bukan racun yang kuberikan, tapi aura dendam para korban sekarat. Sekarang, meridianmu pelan-pelan hancur. Rasa sakit ini seperti disayat ribuan pisau. Aku bilang akan buat kau sengsara. Apa yang puji? Minta padaku, minta aku ampunimu. Hahaha. Kalau kau mau berlutut, mengaku salah sungguh-sungguh, Dewa Perang mungkin bisa ampuni hidupmu, jadikan kamu peliharaan. Kau mau aku sujud pada kalian para iblis? Mimpi aja. Masih ngeyel. Kita lihat kau tahan sampai kapan. Bunuh dia! Aku juga mau hancurkan kota naga. Nggak ada waktu main sama dia. Ayah, kakak, maaf aku nggak bisa selamatkan kalian sendiri. Susu, maaf aku nggak bisa tepati janji hidup bareng sama kamu. Aduh, kamu lagi baca apa? Demi umat miliaran di Longyu, hari ini, meski harus korbankan nyawaku, aku bakal tarik kalian semua ke neraka. Aduh! Kakak mau meledakkan diri. Cepat lari! Bodoh, kamu kira aku nggak tahu ini bakal terjadi? Kau... Cheng Feng, kamu kenapa? Tuan Dewa Perang, aku ada di pihakmu. Racun di Xiao Cheng Feng itu aku yang pasang. Tolong ampuni aku dan Susu. Bu, Cheng Feng selalu nurut sama kamu. Kok kamu tetap perlakukan dia begitu? Ngerti apa kamu? Dia itu pencuri. Tuan Dewa Perang mau bunuh dia. Dia cepat atau lambat bakal mati. Ibu lakukan ini semata-mata buat lindungi kamu. Cheng Feng bukan pencuri. Dia Panglima 9 bintang terkuat Longyu, juga pahlawan. Perang Suci Shura yang selamatkan Longyu. Omong kosong. Kakakku yang pahlawan perang suci Shura. Dan suatu hari nanti, dia bakal jadi penguasa Longyu. Kau pria tak berguna. Dia cuma pria sampah yang bahkan tak bisa selamatkan wanita yang dicintainya. Hahaha. Aduh kakak. Gimana kalau sekarang aku iris wanita tersayangnya Xiao Cheng Feng. Sedikit demi sedikit. Dan dia lihat sendiri. Wanita yang dicintai tak bisa diselamatkan. Berani kau. Ide itu bagus juga. Lihat sampah ini, tak berdaya begitu. Aku rela luangin waktu. Tuan, kumohon ampunilah putriku. Diem. Bu? Sudah saat seperti ini, masih sempat pikirin orang lain? Nanti kau bakal sakit sampai aja rasanya. Kalau kalian sentuh Suksu sedikit saja, kalian bakal rugi hidup. Ngaco. Bukan cuma berani, aku bakal bunuh wanita bodoh itu juga. Ayah dan kakakmu sudah kujadikan asupan tenagaku. Kasihan kau masih mikirin cara selamatkan mereka. Betul kayak gitu memang. Aku mau umumkan ke seluruh kota Long. Hanya aku Lin Jue yang terkuat. Jadi apa kalau kau Jushin Long Shuai? Sekarang tetap aja nurut. Berlutut di depan kami. Lihat wanita yang paling kamu cintai. Disiksa sampai mati oleh kami. Pisau ini diberi banyak racunan, itu kan? Bukan
akan terasa seperti ribuan cacing merayap. Sakitnya luar biasa, ini khusus aku siapkan untuk wanitamu. Hahaha, aku akan menebasnya 10.000 kali. Aku akan bunuh kamu. Cheng Feng, dulu kamu yang selalu lindungi aku. Sekarang giliran aku lindungi kamu. Aku sudah bilang, wanita Xiao Cheng Feng boleh mati. Tapi tak boleh dihina. Susu. Aku akan bunuh kalian. Kamu pikir racun aura gelapku cuma pajangan? Kamu paksa jalankan tenaga dalam. Nadi kamu sudah putus. Kamu sudah jadi orang cacat. Biar aku yang mengakhiri hidupmu. Cheng Feng, untung aku sempat. Suara Kaisar Naga. Kaisar Naga datang. Tak perlu takut. Ini cuma suara orangnya tidak datang. Maaf, saya telat. Minum pil reinkarnasi ini, kekuatanmu langsung pulih. Ini harta langka. Kamu nakut-nakutin lagi ya? Mana mungkin kamu punya pil reinkarnasi? Kenapa aku nggak pernah dengar? Kak, jangan percaya dia. Nggak mungkin. Kaisar Naga cuma punya 1 pil reinkarnasi. Mana mungkin dikasih ke kamu? Kak, apa dia benar-benar sudah pulih? Shuhei bunuh ya. Susu. Aku bakal buat mereka mati bersamamu. Komandan Naga, orang mati nggak bisa hidup lagi. Balas dendam untuk nyonya lebih penting. Susu masih ada napas. Tapi organ dalamnya parah banget. Obat biasa udah nggak bisa lagi. Cuma bisa pakai. Darahku udah mengandung kekuatan pil reinkarnasi sebagai ramuan. Lalu pakai teknik kebangkitan. Itu tuh pakai tenaga si pengguna. Buat nyembuhin luka, teknik telarang. Benar, gunakan kekuatan 9 bintangku untuk menyembuhkan Susu. Harusnya cukup. Komandan Long. Jika aku bisa hidup sebagai orang biasa, agar bisa bersama Susu seumur hidup, aku rela. Komandan Long, Long Yu butuh kamu. Pasukan naga juga butuh kamu. Tolong sampaikan ke Kaisar Long, aku mundur dari jabatan komandan. Juga bilang padanya, utang reinkarnasi pil. Mungkin baru bisa kubayar di kehidupan berikutnya. Siap laksanakan. Cheng Feng, kau tak apa kan? Bagaimana dengan Lin Jue dan lainnya? Semuanya sudah selesai, Susu. Kita bisa mulai rencanakan rumah baru kita dan hidup baru kita. Ampuni saya Tuan Istana, bukan saya yang tidak setia. Tapi ternyata Kaisar Long memberi satu-satunya pil reinkarnasi itu ke Xiao Cheng Feng si brengsek itu. Orang tua itu benar-benar murah hati. Baiklah, aku ampuni kau. Terima kasih Tuan Istana. Tapi kenapa aku dengar? Kau ingin kuasai pasukan naga untuk satukan Long Yu? Ampuni saya Tuan Istana. Tuan Istana, kakak saya sangat setia pada Anda. Semua ini cuma omongan orang. Meski aku suka wajahmu, tapi aku tak akan melepaskan orang yang menipuku. Tuan Istana, aku akan bunuh dia sekarang. Tolong beri aku kesempatan menebus kesalahan. Xiao Cheng Feng sudah mundur dari jabatannya. Tapi aku tetap tidak akan biarkan dia. Aku pasti akan berusaha untuk membalas kehinaan ini. Mama. Tuan Long Shuai, saya benar-benar buta akan orang hebat. Aku sudah mengecewakanmu. Aku memang tak pantas hidup. Aku bukan Long Shuai lagi. Mama, Cheng Feng sudah memaafkanmu. Sekarang kita akan pergi ke tempat baru. Mulai hidup lagi. Halo, Long Shuai, masalah besar. Yang mulia Long Fang hilang. Saya tak berani bicara sembarangan. Saya akan kembali ke Longdu sekarang. Cheng Feng, jangan lupa kamu sudah kehilangan semua kekuatanmu. Hutang nyawa, hutang budi. Cukup buat ku balas dengan nyawa. Susu, izinkan aku ambil risiko sekali lagi. Tidak, kalau mau risiko kita bareng. Jangan lupa. Sekarang kau sama denganku, orang biasa. Jangan bilang aku ini beban lagi. Oke. Cheng Feng, ini kan Tianbao Pavilion ya? Kita kesini mau ngapain? Sekarang hilangnya Long Huang masih rahasia besar. Tapi kalau langsung ke istana Long Huang, musuh pasti curiga. Tamu di Tianbao Pavilion. Semuanya orang penting. Kita bisa diam-diam cari info.
Tebakanmu benar. Tempat ini hanya tamu level S yang bisa ikut acara koleksi ini. Bukannya acara koleksi, lebih tepat. Sebetulnya ini ajang tukar info rahasia top. Asal punya duit, semua kabar bisa didapat. Oh, begitu ya. Chang Feng, kesini nggak perlu undangan kan? Nggak perlu. Syukurlah, aku sadar tiap kali sama kamu. Kalau butuh undangan, pasti ada masalah. Ayo. Susu. Kebetulan banget. Kamu siapa? Ini suamiku Cheng Feng. Ini teman kampusku, Jiang Tianjing. Anak ini dulu pernah naksir aku. Cerewet banget. Susu. Seleramu aneh banget sih. Jangan-jangan kamu sama dia cuma pura-pura biar aku berhenti ngejar kamu? Namaku Xiao Cheng Feng. Aku suami Susu. Waktu dia kuliah, jadi kamu yang terus ganggu dia. Bukan ganggu, bukan ganggu. Kamu wanita murahan yang nggak tahu diri. Kamu tahu status kakakku sekarang? Bisa suka sama kamu. Itu keberuntungan hidupku dulu. Baru saja manggil aku apa? Pelacur dan anjing, selamanya bersama. Cheng Feng, sekarang kita nggak boleh timbul masalah. Ini baru jalan kalian. Kamu tuh nggak mau alatmu lagi? Orang biasa juga sombong, ya. Kalau kalian nggak lewat sini hari ini, Aku bakal tidurin istrimu di depanmu. sekalian tebus penyesalanku dulu. Tuan Muda Jiang, karena kita teman lama, tolong biarkan kami pergi. Sekarang takut ya? Dengan statusku sekarang, aku mau apapun ke kamu. Suamimu yang lemah itu bisa apa? Aku mohon biarkan kami pergi. Nggak bisa, aku suka yang baik-baik. Tiap hari harus dapat beberapa. Tapi karena kita teman lama, nanti aku kasih kamu beberapa juta. Itu lebih dari penghasilan suamimu seumur hidup. Dia nggak rugi juga. Ah! Kalian buta, serang dia. Cheng Feng, kekuatanmu sudah kembali. Sepertinya begitu. Baru saja karena panik, Aku rasa ada aliran hangat di perutku masuk ke dalam darahku. Kekuatan langsung pulih. Itu darah esensi naga kaisar. Tersembunyi di pil reinkarnasinya. Maksudnya apa? Keluarga kaisar naga itu unik. Darah mereka bisa tingkatkan kekuatan orang lain. Apalagi darah esensi ribuan tahun milik kaisar naga. Efeknya luar biasa. Pertama pil reinkarnasi. Lalu darah esensi. Sepertinya kaisar naga tahu akan ada bahaya besar. Makanya diatur begitu. Di sisinya sudah tak ada orang yang bisa dipercaya. Dasar brengsek! Kau tahu siapa kakakku? Kakakmu Jiang Tianxian, pemimpin militer Xuanwu di selatan. Kau tahu tapi masih berani sakitan. Cepat sujud minta maaf. Kalau tidak, ku basmi keluargamu. Dulu, meski Jiang Tianxian datang sendiri, dia hanya pantas hormat padaku. Kau masih berani hina kakakku? Dengar ya, kakakku juga datang hari ini. Kalau dia tahu kau berani lukai aku, dia pasti akan berjaya. Bagaimana kalau aku bungkam kau yang cuma bisa omong kosong, sampah yang berani lawan atasan diam saja? Siapa yang berani buat keributan di Tianbo Pavilionku? Sucing. Cepat bunuh dia. Anggap saja kakakku berutang budi padamu. Ketua Su. Aku Xiao bukan pejabat lagi. Sekarang hanya rakyat biasa. Tak perlu hormat. Sucing, apa lagi yang kau tunggu? Cepat bunuh dia. Dia hanyalah rakyat rendahan. Bagi Tianbo Pavilion. kalian berdua adalah tamu. Perselisihan kalian, kami tak ingin ikut campur. Tapi tolong jangan ganggu tamu lain. Cheng Feng, jangan lupa tujuan kita hari ini. Hari ini aku biarkan kamu hidup. Kau malah ampuni aku. Aku akan cari kakakku sekarang. Nanti aku akan habisi seluruh keluargamu. Juga bawa Baisu ke istana harem. Pelayan terendah di sana. Aku gak salah sendiri. Siapa berani lukai anggota keluarga Jiang? Siapa engkau? Kenapa auramu terasa familiar? Aku Xiao, hanya rakyat biasa. Jiang Shuai tidak kenal aku. Kakak! Kamu harus balaskan dendamku. Cepat bunuh dia. Wanita ini milikku. Jangan bunuh dia. Seharian kamu cuma pikirin wanita. Ketua Su, apa kamu cuma diam saja? Melihat ada yang bertindak kasar di tempatmu? Jiang Shuai belum tahu. Hari ini ada duluan yang berkata kasar. Di Tianbao Pavilion, 2 tamu yang bertengkar. Kami tidak bisa ikut campur. Benar-benar tidak ikut campur ya. Aku Jiang Shuai masih punya pengaruh di wilayah naga. Aku jamin, mulai hari ini kekayaan Tianbao Pavilion kalian akan turun setengah. Jiang Shuai memang berkuasa sekali. Tapi kenapa kamu terus salahkan Ketua Su? Bukankah kamu takut hadapi rakyat biasa sepertiku? Aku selalu adil. Gini aja, kamu berlutut.
dan minta maaf padanya. Soal ini, kita anggap saja selesai. Sudah cukup sampai sini. Aku mau nyawanya. Benar-benar adil, Jenderal Jiang. Tapi Jiang Tianxing berkali-kali menghina istriku. Bagaimana soal ini? Jangan keterlaluan. Masa aku harus adik Jiang Tianxing minta maaf padanya? Tak perlu minta maaf. Karena menghormati Jenderal Jiang, sebenarnya harusnya langsung kubunuh dia. Tapi sekarang, aku cuma mau 2 hal darinya. Mati. Jenderal Jiang, sekarang kita imbang. Kalau mau balas dendam, datang saja kapanpun. Shang Fang, apa ini tak keterlaluan? Jiang Tianxing memang banyak dosa. Dia pantas kena karma. Dan Jiang Tianxing itu jenderal? Tapi datang ke Longdu lepas dari markas. Pasti terkait hilangnya Long Huang. Aku juga sekalian cari tahu. Aku masih bisa diselamatkan? Aku belum punya anak. Nggak bisa, udah nggak tertolong. Tubuhmu hancur total. Tapi ini bukan hal buruk juga. Biar kau nggak bikin malu keluarga Jiang. Kamu takut aku rusak nama keluarga. Tapi nggak takut si Xiao itu. Nginjek-injek keluarga kita. Dulu ada yang hina aku sekali. Kau bunuh seluruh keluarganya. Sekarang kamu... Diam kau. Kau lupa hari apa ini? Apa kalau kau berani ganggu urusanku hari ini, mati 100 kali pun nggak cukup. Memang urusanmu penting. Tapi bajingan itu cuma rakyat biasa. Dia bukan rakyat biasa. Auranya mirip banget sama si misterius itu, persis banget. Kenapa kamu? Aura dari benda ini sangat familiar. Sekarang mari kita sambut Tuan Jiang Tianxing untuk memperlihatkan harta hari ini. Mandat Kaisar Naga. Jabatan Kepala Pasukan Naga. 06 tahun. Setelah peninjauan 6 tahun, Jiang Tianxing langsung ke pasukan istimewa. Setia dan bertanggung jawab, layak pegang jabatan. Ada juga Lin Jue si pemberontak Lin yang klaim kemenangan perang Asura. Hari ini kebenarannya diumumkan. Perang suci Asura, pahlawan sejatinya adalah kepala naga yang baru. Semua silakan bangun. Di segel emas Long Shuai. Silakan kalian periksa bersama. Long Shuai sebelumnya baru saja mundur. Yang mulia Long Huang tak mungkin angkat penerus secepat itu. Surat perintahmu ini palsu. Siapa bilang Long Shuai sebelumnya mundur? Ini jelas punya niat mencoba bunuh Long Huang. Kabur karena takut dibunuh. Jiang Tianxing punya bukti. Xingtian, wakil komandan Shenlong Jun, bukankah kau ada di situ? Long Shuai sebelumnya memang berkhianat. Jiang Shuai memang pahlawan perang suci Shuluo. Dulu aku bertempur dengannya. Aku bisa jadi saksi. Long Shuai sebelumnya selalu bersembunyi. Benar-benar menakut. Jika kalian bisa menangkapnya, harus dihukum di tempat. Ngaco. Kau bisa bohongi orang luar, tapi kau tak bisa bohongi 100.000 Shenlong Jun. Xingtian sebagai wakil komandan. Apa kau benar-benar bilang atasan akan membunuh Long Huang? Berani sekali, Cao Cheng Feng. Kamu cuma rakyat jelata. Meski kamu jago bertarung, bisa kalahkan 100.000 pasukan Shenlong. Xingtian dengan perintah. Ya. Rakyat jelata Xingtian tolak kita si Long Huang. Bunuh di tempat. Xingtian, aku mau lihat berani nggak kamu? Xingtian, kalau nggak bertindak, akan dihukum militer. Xingtian dengar perintah. Ya. Tangkap Jiang Tianxing dan yang lain. Tunggu aku selidiki dulu, baru diputuskan. Siap. Xingtian, kamu tidak? Ayo serang. Saya sudah bilang, ini pemberontakan. Tak diangkat langsung oleh Long Huang. Surat perintah pangeran, lepas. Long Shuai, ucapan Jiang Tianxing benar. Memang pangeran yang langsung membacakan titah pada pasukan Shenlong. Dia juga bilang, Anda pernah mencoba bunuh Long Huang. Ngaco. Meski pangeran sendiri yang datang, hal segila ini kalian nggak mau periksa dulu. Waktu itu Sui Jing nggak hadir. Jenderal Luo Hua yang dekat dengan Anda protes. Tapi apa? Setelah itu pangeran bawa dia pergi. Sampai sekarang nggak ada kabar. Menurut saya, sulit selamat. Putra mahkota
Apa sebenarnya yang dia mau? Saya dengar sebelumnya putra mahkota sering bertengkar dengan Sri Baginda. Soal hilangnya Long Huang, mungkin ada hubungannya dengan putra mahkota? Sebenarnya apa yang terjadi pada hilangnya Long Huang? Saya benar-benar tidak mengerti soal ini. Putra mahkota perintahkan tegas, Shen Longjun dilarang bergerak sembarangan. Cheng Feng. Saya ingat Long Huang cuma punya putra mahkota sebagai satu-satunya anak. Bagaimanapun juga, dia tetap pewaris Long Huang. Seluruh Long Yu juga nanti miliknya. Kebanyakan yang tahu juga berpikir begitu. Tapi kalau putra mahkota coba bunuh Long Huang, itu jelas lebih banyak ruginya. Tak mungkin itu ulah putra mahkota. Tapi hanya putra mahkota yang mampu bisa mudah bikin Sri Baginda menghilang. Sepertinya teka-teki ini Harus minta Jenderal Jiang yang jelaskan. Aku selalu merasa auramu familiar. Ternyata kau... Katakan semua yang kamu tahu. Masih. Sekarang kau bukan lagi Long Shuai. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, putra mahkota akan membawa jiwa wanita. Kaisar Long sangat berjasa padaku. Meski itu putra mahkota. Selama dia lupai Kaisar, aku takkan ampuni. Siapa yang berani ini? Siapa yang sekasar ini? Hormat, Yang Mulia Putra Mahkota. Xiao Chengfeng berani sekali. Kenapa tak berlutut pada putra mahkota? Orang tak setia dan tak berbakti. Kenapa aku harus berlutut? Kurang ajar. Semua pasukan dengar perintah. Siap. Bunuh pengkhianat ini. Memang pantas jadi Panglima Long orang teratas setelah ribuan orang. Yang mulia, Anda paling mulia. Setelah Kaisar Long. Di depan Panglima Long, aku putra mahkota bukan siapa-siapa. Bagaimana kalau kita beri hormat pada Panglima? Aku sudah mundur dari Panglima. Kaisar Long banyak berjasa padaku. Jika putra mahkota bisa buktikan, tak ada kaitan hilangnya Kaisar. Aku siap Anda atur. Pemberontakan. Siapa kau berani perintah putra mahkota? Kalau hari ini aku masih belum dapat kabar Kaisar Long, aku akan perintahkan pasukan Shenlong bertindak, cari seluruh wilayah Long. Tak perlu repot begitu. Kaisar tidak hilang. Dia hanya sedang istirahat di tempat yang aku atur. Kau tahan dia kan? Kau putra mahkota. Kenapa lakukan ini? Kenapa? Karena kau Xiao Chengfeng. Kau bukan cuma Long Yu, tapi juga terkuat bintang 9. Kau punya 100,000 prajurit Shenlong setia. Kalau kau lawan aku tak bisa balas. Kaisar pernah selamatkan aku. Dan kau satu-satunya anaknya. Mengapa aku harus melawanmu? Bukan soal mau atau tidak. Tapi bisakah kau? Selama kau hidup, aku tak akan pernah tenang. Kau gila. Yang gila itu ayah tua itu. Dia suruh aku bunuhmu, tapi malah hukum aku. Lalu satu-satunya pil reinkarnasi diberikan ke kamu. Udah, tak perlu lanjut. Aku bisa bikin kamu aman selamanya. Tapi kau harus janji 2 syarat. Bilang. Pertama, bebaskan Kaisar Long. Kedua, ampuni saudara-saudaraku. Selama kamu bisa lakukan, aku akan buang semua kekuatanku. Dan takkan pernah lagi menginjakkan kaki di kota Long. Setuju kata sudah jadi janji. Cheng Feng, sudah putuskan? Aku sudah putuskan. Seperti yang kita sepakati beberapa hari lalu, menjadi pasangan biasa. Hidup tenang dan damai. Aku akan selalu bersamamu. Tolong semua jadi saksi. Cie sangat berterima kasih. Lepaskan orangnya. Kamu sebodoh ini. Bagaimana bisa jadi Panglima Long? Yang mulia, dia bukan Panglima Long sekarang. Sekarang dia hanyalah seekor semut yang disembunyikan. Fung Fifang mau ingkar janji. Sampah sepertimu berani sebut nama yang mulia. Bukan yang mulia saja. Mohon izin memotong si sampah ini jadi berkeping.
agar jadi contoh. Dasar brengsek. Kira pasukan Shenlong bisa diremehkan? Aku hampir lupa. Masih ada kamu, Wakil Panglima. Pangeran, mohon penuhi janji. Jamin kata-katamu tadi. Takkan tersebar satu kata pun. Jika memang kamu mau ingkari janji, jangan salahkan pasukan Shenlong kami karena melawan atasan. Menarik juga. Sepertinya tanpa pertumpahan darah hari ini. Kalian semua di sini tak akan paham apa itu hormat. Keluarlah. Hamba ucapkan selamat pada Baginda. Akhirnya Long Yu bersatu selamanya. Xingtian. Saudara, aku tahu. Semua salahku. Bikin kau tewas. Di tangan bajingan ini. Ternyata Lin Jue memang kau suruh. Sekarang kau sudah tahu. Lalu mau apa? Baginda menurutku tak perlu basa-basi. Tepas saja dulu tangannya. Lalu di depannya bunuh semua orang kepercayaannya. Soal wanita ini, Baginda kalau boleh, biar aku bawa dia ke depan adikku untuk dicincang. Balas dendam pada Xiao Chengfeng karena sudah melukai adikku. Kalian berdua cuma anjing numpang kekuasaan. Benar. Mereka memang anjing. Tapi kau bahkan bukan anjing. Kau cuma tulang busuk di mulut anjing. Cukup omong kosongnya. Bukankah mau bunuh aku? Aku di sini bunuh saja. Tapi yang mulia, mau lepas atau tidak? Orang tua itu sudah lama mati. Apa yang kau bilang? Setelah aku tahu hubungan kalian yang sebenarnya, saat itu juga aku bunuh dia. Hubungan asliku dengan Kaisar Naga. Orang tua mati itu cuma punya satu anak. Sudah hilang sejak 20 tahun lalu. Tapi Kaisar Naga tak boleh tanpa anak. 4 keluarga besar putuskan mengangkat aku jadi anak Kaisar Naga. Makanya aku jadi putra mahkota. Jadi Cheng Feng bukan anak kandung Paman Xiao, tapi satu-satunya anak Kaisar Naga yang tersisa. Satu-satunya anak. Sekarang kamu tahu kenapa kamu harus mati. Kasih tahu satu hal lagi. Termasuk kabar lenyapnya Kaisar Naga. Itu juga aku yang sebar. Supaya engkau datang ke sini. Orang tua. Akhirnya aku juga yang bikin kamu mati. Waktu kau jadi Panglima Naga, orang tua itu selalu paling peduli sama kamu. Jika semua orang tahu, kamu anak kandungnya. Apa aku masih punya jalan hidup? Kamu harus mati. Lin Jue, lakukan. ya. Kekuatanmu masih ada. Hari itu dalam tubuhku darah Kaisar Naga bangkit. Aku langsung sadar. Aku dan dia sepertinya satu darah. Jadi identitasmu sebagai putra mahkota makin dipertanyakan. Kamu sudah tahu lama. Cuma menebak. Tapi bagaimanapun juga menghadapi orang macam kalian. Mana mungkin aku percaya janji. Cuma aku balik pakai taktikmu. Bohong biar kalian bilang yang sebenarnya. Kamu dicek Inka janji. Jelas kalian yang mulai dulu. Jahat malah nuduh duluan. Enggak tahu malu. Punya darah naga pun lalu kenapa? Aku bisa bunuh kakek itu. Bisa juga habisi kamu. Raja Naga udah baik banget padamu. Anggap kamu kayak anak sendiri. Tapi kamu malah berkhianat. Dia memang bodoh. Kekuasaan dia. Siapa sih yang enggak ngiler? Dia malah ke aku, anak sambung. Enggak jaga diri sama sekali. Kalau Dragon Domain dikasih dia. Gimana enggak kacau? Dragon Domain rusak gara-gara kamu. Diam-diam lakuin hal kotor. Jadi perang terus. Omong kosong.
Itu semua gara-gara kamu. Kalau bukan karenamu, tahta Raja Naga sudah jadi milikku dari dulu. Karena kamu muncul, jadwal aku jadi pewaris jadi berubah. Aku tak pernah mau jadi Kaisar Naga. Aku cuma ingin hidup biasa. Tapi ayahku mau. Dia kasih satu-satunya pil reinkarnasi ke kamu. Kalau pil itu bukan untukmu, apa aku bisa bunuh dia? Jadi kematiannya salahmu? Rencana bunuh Kaisar itu pengkhianatan. Hari ini, aku akan balas semua dosamu. Berani kau? Xiao Chengfeng, kamu benar-benar anggap diri bakal jadi Kaisar Naga? Aku jadi Kaisar Naga atau enggak terserah. Tapi hari ini nyawamu dulu. Akan aku ambil. Aku kasih tahu lagi. Ibumu kandungmu adalah permaisuri naga. Ada di tanganku. Bajingan. Permaisuri naga sudah rawat kamu dari kecil. Terus kenapa? Kenapa memang? Kalau dia tahu kamu anak kandungnya, dia pasti tanpa ragu bunuh aku, kasih takhta ke kamu. Kamu pikir semua orang sejahat kamu? Terus saja. Aku tahu jadi jenderal banyak korban. Kalau hari ini kita tidak bisa keluar dari sini dengan selamat, anak buahku akan langsung bunuh Ratu Naga. Tidak akan ragu sedetik pun. Meski kau sandera aku, suruh lepaskan Ratu Naga juga sia-sia. Pergilah. Tapi ku tegaskan, kalau sudah jadi Raja Naga, jangan sembarang bunuh orang. Kalau tidak, aku bakal bunuh kamu. Xiao Chengfeng, jangan pikir kau sudah menang. Ingat, hanya satu dari kita yang bisa hidup. Chengfeng, lalu kita harus apa sekarang? Info soal Jenderal Naga sudah dapat. Ratu Naga ditahan di Istana Raja. Tapi penjaga sangat ketat. Susuk jalan selanjutnya. Aku tidak bisa temani kamu. Shui Jing, ayo ke Istana Raja Naga. Pangeran, sekarang harus bagaimana? Xiao Chengfeng harus disingkirkan. Tapi yang utama, biarkan aku naik takhta dulu. Tapi naik takhta perlu mandat Raja Naga. Sekarang Raja Naga sudah mati. Mandat tak bisa ditandatangani. Raja sudah mati? Tapi Ratu masih di tanganku. Biarkan dia tanda tangani mandat. Tapi apakah dia mau? Dia belum tahu Raja Naga hilang. Juga tidak tahu Raja Naga mati karena aku. Maksud putra mahkota ingin membunuh Xiao Chengfeng. Raja Naga. Kamu cukup pintar. Kalau Ratu Naga tahu kalau Xiao Chengfeng yang bunuh Raja Naga, dia pasti akan tanda tangan perintah naik takhta untukku. Kupikir jika naik takhta demi balas dendam Raja Naga, seluruh pasukan Shenlong akan ikut perintahku. Sekuat apapun Xiao Chengfeng, apa bisa lawan seluruh pasukan Shenlong? Putra mahkota bijak. Raja Naga bijak. Haha. Pergi. Feifang, berani sekali kamu. Berani-beraninya kurung aku. Raja Naga tahu pasti hukum kamu. Ratu Naga. Raja Naga hilang. Ratu Naga. Alasan aku kepung kamar Anda karena Raja Naga tiba-tiba hilang. Aku khawatirkan keselamatan ibu. Jadi aku suruh penjagaan ketat. Akhir-akhir ini aku terus cari Raja Naga. Jadi belum sempat jelaskan ke ibu. Sudah ketemu Raja Naga? Belum. Kenapa belum suruh pasukan Shenlong cari? Prajurit Naga tak mau ikuti perintahku. Dan lagi. Dan apa? Cepat bilang. Aku juga cari tahu. Hilangnya Raja Naga secara mendadak ada hubungan besar dengan Panglima Prajurit Naga, Xiao Chengfeng. Xiao Chengfeng dan Raja Naga kenapa? Ratu Naga, aku temukan. Xiao Chengfeng selalu incar posisi Raja Naga. Dia anggap dirinya tak terkalahkan. Dia mau gantikan Raja. Tak mungkin. Raja Naga serahkan prajurit Naga pada Xiao Chengfeng supaya jaga Raja. Itu bukti Raja Naga sangat percaya padanya. Xiao Chengfeng tak mungkin berkhianat pada Raja. Apa yang bikin panik begini? Tak lihat aku bicara dengan Ratu Naga? Bukannya kamu cari Raja Naga di luar? Kenapa balik?
Lapor Ratu Naga dan Pangeran. Raja Naga dibunuh orang. Siapa pelakunya? Pembunuhnya adalah Panglima Prajurit Naga, Xiao Chengfeng. Tidak mungkin itu Xiao Chengfeng. Xiao Chengfeng itu... Ratu Naga, Anda mungkin belum tahu. Xiao Chengfeng selalu sombong. Dia memimpin pasukan naga, suka bertindak semaunya, orangnya juga ambisius. Sudah lama mengincar tahta, selalu ingin menggantikan. Apa buktimu soal ini? Ratu Naga, dulu Anda juga saksi perang suci Asura. Kalau perkataan pahlawan perang, setidaknya Anda percaya. Raja Naga dibunuh oleh Xiao Chengfeng bersama wakilnya Xing Tian. Saya ingin tangkap pelakunya untuk balas dendam. Sayangnya Xiao Chengfeng sangat licik. Akhirnya, saya cuma bisa bunuh Xing Tian. Xiao Chengfeng membunuh Raja Naga. Saya pasti akan balas dendam ke dia. Ratu Naga, tapi pasukan naga sekarang masih dikuasai Xiao Chengfeng. Anda tanda tangani perintah naga. Angkat saya jadi kaisar naga baru. Setelah saya naik takhta, pasti pimpin pasukan naga. Hancurkan Xiao Chengfeng. Benar permaisuri, wilayah naga tak bisa tanpa pemimpin. Pangeran ini satu-satunya pewaris tahta. Sekarang makin kacau. Mohon permaisuri tanda tangani perintah naga agar pangeran bisa naik tahta. Sampai sekarang, saya masih tak percaya. Xiao Chengfeng yang bunuh Kaisar Naga. Begini saja, sampaikan perintah saya. Suruh Xiao Chengfeng segera menghadap. Kalau dia tak berani datang, saya bantu Anda naik takhta. Tangkap dia, balaskan dendam Kaisar Naga. Kalau dia berani datang, kalian hadapi dia langsung. Apa? Kalian tak berani hadapi dia? Jiang Tianxian, dengar perintah. Siap, tangkap. Permaisuri. Fang Feifan, benar kamu yang bunuh Kaisar Naga? Orang tua itu duduk di tahta terlalu lama. Sudah waktunya selesai. Dia juga mau serahkan tahta ke Xiao Chengfeng. Jadi dia harus mati. Kaisar Naga sangat sayang padamu. Kamu malah bunuh ayah dan rajamu sendiri. Aku cuma anak liar yang kalian pungut. Disayang. Kasih sayang itu mana bisa lawan anak kandung kalian, Xiao Chengfeng ya? Kamu? Jadi kamu sudah tahu semua? Aku sudah tahu lama. Awalnya aku nggak mau ribut sama kalian. Tapi kamu malah menolak baik-baik. Kalau gitu terima konsekuensinya. Hei, mau ngapain? Perintah naga. Tanda tangani perintah naga sekarang. Aku jadi kaisar naga baru. Kamu tetap ibuku. Kurang ajar, pengawal. Permaisuri Naga, lebih baik restui pangeran. Kurang ajar, pengawal. Pengawal. Jangan teriak Ratu Naga. Orangku sudah kuasai tempat ini. Lebih baik kamu tanda tangan saja. Aku mati pun nggak mau tanda tangan. Nggak mau tanda tangan? 4 klan besar juga bisa tanda tangan. Tunggu mereka datang saja. Aku bakal biarkan kamu bertemu Raja Naga. Pangeran buru-buru panggil kami kemari. Apa sudah temukan Yang Mulia Raja Naga? Belum. Kamu sebagai anak malah tidak benar-benar cari orangnya. Malah panggil kami semua ke sini. Mau naik tahta lebih awal ya? Si kakek baik. Putra mahkota adalah satu-satunya pewaris takhta. Sekarang situasi makin kacau. Walau pangeran mau naik takhta, belum tentu bisa. Naik takhta juga harus tunggu waktu yang tepat. Sekarang pangeran hilang. Yang penting sekarang cari pangeran, bukan sibuk naik takhta. Urusan wilayah naga, sementara harus dipegang putra mahkota. Orang lain mungkin tak tahu. Tapi masa aku tak tahu? Siapa sebenarnya kamu, Feng Feifan? Kamu itu keturunan campuran macam apa? Kemana kau sembunyikan Kaisar Naga? Bicara. Kaisar sudah wafat. Kamu tega bunuh ayah sekaligus raja. Itu kerjaan mantan Panglima, Xiao Chengfeng. Mana buktinya? Titah Permaisuri Naga. Semua dengar perintah. Mantan Panglima Pasukan Naga, Xiao Chengfeng bunuh raja sekaligus ayah. Membunuh Kaisar Naga. Perintahkan 2 keluarga penjaga naga untuk menghukum mati Xiao Chengfeng. Jangan sampai salah.
Ternyata benar, Xiao Chengfeng yang bunuh Kaisar Naga. Keluarga Bai bakal kerahkan semua kekuatan untuk hancurkan Xiao Chengfeng. Tidak usah buru-buru. Sekarang Kaisar Naga sudah wafat. Urgensi sekarang angkat raja baru. Panggilkan kitab strategi Kaisar Naga. Yang mulia, kami berdua adalah ketua keluarga pelindung naga. Sekarang akan kita buka catatan ilahi. Mohon gunakan darahmu. Tulislah namamu di dalam catatan itu. Dengan begitu, kau akan dapatkan ilmu naga yang diwariskan turun-temurun. Kau akan jadi Kaisar Naga baru yang sah. Baik, saya terima dengan hormat. Ketua Bai, silakan buka catatan ilahi. Siapa kau? Dia itu Xiao Chengfeng. Tangkap orang ini, bunuh di tempat. Jangan. Xiao Chengfeng adalah putra kandung Kaisar Naga. Pembunuh sejati Kaisar Naga adalah Feng Feifan si bajingan ini. Ada bukti? Butuh bukti apa lagi? Jelas Xiao Chengfeng bersekongkol menipu kita. Tangkap dulu Xiao Chengfeng, biar diinterogasi perlahan. Jiang Shuai, dulu kau bunuh Raja Hantu demi Dragonland. Hari ini bertindak lagi. Tangkap dan hukum pengkhianat ini. Jiang Shuai, dengan kekuatanmu, Takutnya waktu itu kalau ikut perang suci Syura, pasti bakal ketakutan sampai ngompol. Diam. Serbu bareng-bareng. Ketua Bai, aku ingat kau. Hari itu, waktu itu kau hampir disedot habis darahnya oleh Raja Hantu. Untung aku datang tepat waktu. Sekali serang, Raja Hantu terpental. Makanya kau bisa selamat. Lagi-lagi ada yang mau ngaku-ngaku pahlawan. Jiang Shuai ini bilang dirinya pahlawan perang suci. Setidaknya dia punya alat bukti Raja Hantu. Kau punya apa? Aku cuma punya serangan itu waktu itu. Benar. Sama persis. Serangan itu yang usir Raja Hantu. Xiao Yingxiong mewakili seluruh warga Longyu. Kami ucapkan terima kasih atas jasamu. Ketua Bai, kau terlalu memuji. Lindungi Longyu. Memang sudah tugasku. Feng Feifan, hari ini aku sendiri yang hukum kau. Kau memang rendah. Aku memang tak pernah mau kau hidup. Tenang, semua anggota klan akan ikut mati bersamamu. Hari ini aku naik tahta. Siapa mengganggu? Bunuh tanpa ampun. Feng Feifan, lepaskan Ratu Naga sekarang. Aku bisa maafkan kau. Xiao Chengfeng, kau kira kau paling kuat? Kalau bukan karena khawatir Ratu Naga, sudah lama kau kubunuh. Sekarang lepaskan Ratu Naga. Aku bisa beri kamu jalan hidup. Kalau tidak, aku pasti akan membalas untuk Kaisar Naga mengoyakmu. Siapa yang kalah? Belum tentu. Ketua klan, aku ada usulan. Feng Feifan cuma ingin jadi Kaisar Naga, kan? Sekarang Ketua Bai sudah mati. Dan segel Kaisar Naga. Setidaknya butuh 2 orang berdarah naga untuk buka bersama-sama. Jadi kalau Feng Feifan lepaskan Ratu Naga, aku dan Anda bisa buka segel Kaisar Naga bersama. Lalu Sui Jing bawa Ratu Naga pergi. Setelah itu, tinggal urusan pribadi. Antara aku dan Feng Feifan. Feng Feifan, kalau kamu setuju, aku bantu buka segel Kaisar Naga. Xiao Chengfeng, jangan kira aku nggak tahu niatmu. Kamu cuma andalin kekuatan bintang 9-mu. Udahlah. Kamu bisa latih Lin Jue jadi Jenderal Dewa Bintang 8. Tenagamu pasti nggak kalah dariku. Laki-laki sejati, lepasin wanita dan anak-anak. Lawan aku 1 lawan 1. Oke. Ayo maju. Ratu Naga. Kamu pasti Xiao Chengfeng. Ratu Naga. Dia anakmu dan Kaisar Naga. Anak yang terbuang. Xiao Chengfeng. Yang mulia Ratu Naga. Aku tahu. Biar aku lihat anak itu. Apa ini? Ini racun khas Raja Iblis. Feng Feifan, kau khianati wilayah naga. Apa itu wilayah naga?
wilayah hantu, dunia iblis. Semuanya milikku, milik Feng Feifan. Tapi ilmu iblis ini memang mantap. Asal terus membunuh, kekuatan aku makin naik. Feng Feifan, kau bukan manusia lagi. Latih ilmu begini, seumur hidup tak bisa hentikan keinginan membunuh. Kau sudah jadi iblis seperti raja hantu. Kalian pikirannya terlalu sempit. Kalian kira tujuan akhirku hanya taklukan Kaisar Naga? Lucu! Aku mau kuasai seluruh alam semesta. Bunuh orang tiap hari itu biasa. Manusia memang begitu. Lahir terus makin banyak. Meski aku bunuh 100.000 sehari, bisa apa? Hari ini meski harus mati, aku tetap akan bunuh iblis ini. Xiao Chengfeng, lihat dulu ini siapa. Luohua, kenapa kamu di sini? Apa yang kau lakukan padanya? Jenderal Long Xiao. Sekarang cermin air dan Luohua. Dua jenderal utamamu ada di sini. Sayang sekali. Luohua sudah jadi bonekaku. Dia taat sepenuhnya padaku. Dan jika aku mati, dia juga akan mati. Licik. Lucu. Kau masih mau melawanku 1 lawan 1? Kau siapa? Tak pantas. Bikin aku turun tangan. Aku ini Kaisar Semesta. Mau bunuh siapapun, tinggal beri perintah. Luohua, sadarlah. Luohua. Dia ini pemimpin kita. Cermin air. Kita kalah. Sayangnya begitu banyak prajurit pasukan naga tak mati di medan perang, malah mati di tangan orang licik ini. Pemimpin, aku dan Luohua ikut Anda bertahun-tahun. Sudah seperti saudara. Perasaannya, aku paling tahu. Mau apa kau? Pemimpin, maaf kami tak bisa lagi melayani Anda. Luohua, mari kita pergi bersama. Jangan. Feng Feifan, aku akan bunuh kamu. Aku paling kuat di langit dan bumi. Dapat unik dunia. Xiao Chengfeng, masih ingat dapat unik dunia? Ilmu khusus Raja Hantu. Teknik jahat terkuat. Menghisap kekuatan keluarga sendiri untuk tambah kekuatan. Bukan cuma itu. Keluarga Feng sendiri juga pakai darah untuk wariskan kekuatan. Sekarang aku punya dava unik dunia. Yang di sini 2 keluarga besar dalam dan luar, 5.000 murid, semua buatku obat penambah. Itu semua keluargamu. Lalu kenapa? Sekarang aku sekuat bintang 10. Qianlong naik ke langit. Komandan Naga Xiao, ini kekuatan terkuatmu? Aku pasti bunuh kamu. Masih keras kepala. Biar kau lihat 2 orang lagi. Lihat, masih keras kepala. Chengfeng. Anakku. Xiao Chengfeng. Tahu nggak seberapa bencinya aku padamu? Aku jelas putra mahkota. Tapi hasilnya, Kaisar Naga si tua bangka itu paling percaya sama kamu. Padahal Baginda nggak pernah mau singkirkanmu. Aku juga selalu anggap kamu anak sendiri. Diam! Kalian kira aku nggak tahu? Sebenarnya kalian selalu lebih berharap Xiao Chengfeng itu anak kandung kalian. Tapi kenyataannya, hasil penyelidikan, dia benar-benar anak kalian. Sekarang kamu senang kan? Nak, kami tentu senang menemukan anak kandung. Tapi, aku dan Kaisar Naga tidak pernah terpikir mencopot gelar putra mahkotamu. Selama bertahun-tahun, aku dan ayahmu sudah menganggapmu sebagai anak sendiri. Kau bohong. Di latihan ilmu sesat, sudah tak bisa kendalikan diri. Cepat pergi. Kamu ngaco. Nak, kenapa kamu sebodoh ini?
Ibu, Cheng Feng tak bisa berbakti. Jadi rela mati demi menyelamatkanmu. Sayangnya hari ini, sepertinya kita semua akan mati di tangan iblis ini. Meski agak terlambat, setidaknya keluarga kita sudah berkumpul. Aku nggak takut. Xiao Chengfeng, mengharukan banget. Aku harap saat aku membunuh keluargamu satu-satu, kamu masih tersentuh begitu. Masih bisa begitu mengharukan. Mau sakiti keluargaku, lewati aku dulu. Feng Feifan, matilah kau. Kakek, kenapa kamu ikutan ribut sih? Keluarga Bai sudah menjaga naga ribuan tahun. Lihat baik-baik. Apa yang dipegang Jenderal Naga Xiao Chengfeng? Feng Feifan sudah gila. Cepat tulis namamu dengan darah di kitab suci. Nah, aku sudah lama menantimu. Cari mati kamu. Feng Feifan, kamu sudah hilang nurani. Mana mungkin surga biarkan kamu benar-benar pahami 10 bintang. Surga. Akulah surga. Tidak mungkin. Ini tak mungkin. Hanya kalau sejalan dengan kehendak langit. Dan ikuti rakyat, baru bisa masuk 10 bintang. Tapi kamu licik sejak kecil. Walau ayah ibu tulus bimbing kamu ke kebaikan, kamu juga tak mau berubah. Hidupmu ini Tak pernah bisa pahami 10 bintang yang sejati. Upacara penobatan mau mulai. Cheng Feng kemana lagi? Aku juga tak lihat dia, tapi dia tinggalkan sepucuk surat. Surat? Dia bilang tak mau jadi Kaisar Naga. Kamu nggak nyesal? Itu Kaisar Naga loh. apa bagusnya Kaisar Naga? Aku cuma ingin bayi ini lahir sehat, jadi orang biasa lebih baik. Jangan lupa janjimu. Janji apa?